Pak. Ya, selamat pagi. Eh, Maksud kedatangan saya Pak menjumpai Bapak, kita ingin ngobrol-ngobrol terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah kita ini Pak, yang sering menurut Bapak itu dilema dalam mengambil keputusan. Artinya ada kegiatan atau pekerjaan yang sama-sama sangat penting. Artinya Bapak mungkin dilema dengan menentukan keputusan tersebut. Apakah Bapak bersedia ngobrol bersama saya Pak? Ya, siap. Oke Pak, langsung aja Pak ya. Yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah kita ini Pak? Jadi maksud Bapak, saya sebagai pimpinan di sekolah ini memberi tanggapan seperti itu. Iya. Oke, yang saya bisa sampaikan untuk menanggapi pertanyaan Bapak, sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasikan dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang terbentur atau berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Dengan kata lain, apabila yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat yang dimaksud, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus bujukan moral. Oke, baik Pak. Bagus sekali itu Pak. Saya dengar seperti itu. Mungkin itu cara yang terbaik itu ya Pak ya. Ya, seperti itu Pak. Oke, berikutnya Pak, mungkin yang saya tanyakan seperti ini Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ini? Artinya di sekolah kita ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikannya. Bagaimana cara Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan tersebut? Baik, akan saya coba memberi tanggapan ya. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, membentukkan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya, yang artinya jangka panjang atau jangka pendek. Oke, baik Pak. Berarti itu dalam pengambilan keputusan itu ada prinsipnya, istilahnya dalam jangka pendek ataupun jangka panjang gitu ya, Ya, Pak ya. betul, Pak. Nah, mungkin Pak,
Jadi Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Baik, terima kasih. Tanggapan berikutnya, suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil dan besar manfaatnya. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang. Lalu buatlah keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada keputusan yang bertanggung jawab. Oke baik Pak. Berikutnya mungkin yang akan saya tanyakan Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah yang Bapak pimpin ini? Baik, terima kasih. Pertanyaannya sungguh menarik. Sebagai seorang pimpinan instansi ini, saya akan memberikan tanggapan kepada Bapak. Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Kalau saya mendengar apa tanggapan Bapak barusan itu sangat bagus sekali Pak. Memang hal yang paling efektif itu adalah yang kita lakukan bagaimana kita menyederhanakan pokok permasalahannya untuk membangun suatu kebijaksanaan. Oke baik Pak. Jadi Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangannya Pak ya? Tantangannya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika selama ini yang Bapak hadapi? Memang selama ini kalau di sekolah kita ini, Pak, memang banyak tantangan. Tapi walaupun tantangan itu banyak, kita harus bisa mengambil solusi. Sebagai teman saya mengenai tantangan itu, hasil keputusan yang diambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sebelumnya, proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Oke baik Pak, apakah Bapak memiliki sebuah maaf saya ulangi Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau data tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan untuk penyelesaian kasus dilema tersebut? Baik, sebelum menyelesaikan kasus dilema tersebut, terlalu dahulu kita itu memikirkan ataupun membuat jadwal untuk menyelesaikan dilema tersebut. Kasus prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Kalau yang ini saya sangat paham sekali yang Bapak sampaikan. Artinya meskipun semua pekerjaan di sekolah ini sangat penting, namun Bapak memilih dalam skala prioritas gitu ya Pak ya. Iya. Sehingga dalam ekosistem sekolah itu kondusif untuk semua ekosistem sekolah inilah seperti itu. Jadi Pak, adakah seseorang adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini
yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat menyenangkan ya, dan perlu ini diselesaikan dengan secara baik-baik. Baik, mengenai pertanyaan Bapak akan saya berikan sedikit tanggapan. Komunikasi yang baik dengan seluruh ekosistem sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Oke, baik Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, ya. Nah, jadi saya tadi udah banyak bertanya sama Bapak dan Bapak tanggapi. Saya juga terima kasih atas kesediaan Bapak untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, untuk pembelajaran juga bagi saya, Pak. Baik. Jadi Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira atau bincang-bincang kita ini Pak, ngobrol-ngobrol kita ini ya, dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang dilema etika atau bujukan moral? Baik, kalau pertanyaan Bapak itu bisa saya berikan tanggapan sedikit, walaupun artinya kalau berkenan dari Bapak untuk merevisi ataupun memanfaatkan tanggapan saya ini, terserah sama Bapak. Yang bisa saya memberikan tanggapan ya dari pertanyaan Bapak sebagai berikut. Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasikan jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa ataupun murid. Seperti itu, Pak. Oke Pak, terima kasih atas waktu Bapak ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Saya senang sekali. Bapak juga langsung bersedia untuk saya tanyakan beberapa hal mengenai prinsip dan paradigma dalam pengambilan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin di sekolah ini atau sebagai atasan saya langsung di sekolah ini. Jadi saya hanya bisa ucapkan terima kasih ya Pak ya. Good job. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Sonto. Gini Bu, apakah Ibu ada waktu sebentar untuk ngobrol sama saya? Boleh Pak, untuk Bapak semuanya bisa. Oke, baik. Mungkin Ibu kenal sama saya dari SD Sibaganti. Jadi saya datang ke sekolah ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan sama Ibu terkait dengan bagaimana sih cara Ibu dalam pengambilan keputusan, yaitu ada bagaimana prinsipnya, paradigmanya, bahkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Oke, baik Bu, terima kasih juga atas kesediaan Ibu untuk beberapa hal yang akan saya tanyakan. Silakan Pak. Dengan senang hati. Yang pertama mungkin yang saya tanyakan gini Bu, selama ini bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dengan kata lain bukan moral di sekolah yang Ibu pimpin? Baiklah Pak, tapi mana tahu misalnya pendapat saya kurang pas dari Bapak, ya boleh nanti kita ya Pak. Iya, kita. Menurut saya
kasus yang dilema ketika yang biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama antara unsur-unsur yang ada di sekolah ini, itu menjadi sebuah isu ataupun dan diskusi yang akan kami lakukan nanti di sekolah ini, dan kemudian akan menjadi bahan referensi yang akan kami bicarakan juga di sekolah ini. Nah, dalam hal ini saya akan menyikapi melakukan beberapa klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi di sekolah ini, dan juga saya nanti akan minta berbagai keterangan ataupun pendapat yang menjadi permasalahan dengan asumsi bahwa permasalahan itu pasti nanti akan diselesaikan dengan cara komunikasi dan koordinasi yang baik di sekolah ini. Kemudian juga akan diputuskan dan dipertimbangkan meminimalisir potensi-potensi yang negatif dalam keputusan tersebut dan memaksimalkan potensi positif yang akan kami munculkan di sekolah itu. Kira-kira begitu, Pak. Oke, baik Bu. Jadi itu tanggapan Ibu sangat bagus sekali menurut saya. Mungkin itu perlu kolaborasi gitu ya Bu, di sekolah ya, di bersama guru untuk ekosistem sekolah. Namun Bu, saya ingin bertanya lagi Bu, selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira seperti apa Bu cara Ibu dalam menghadapi untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Menurut saya ya Pak, kalau misalnya untuk mengambil keputusan yang terkait dengan hal-hal yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, saya lakukan dengan pendekatan komunikasi ataupun koordinasi. Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi ataupun indikator serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan itu ada pada struktur organisasi tersebut. Artinya bukan hanya ide saya yang menjadi, termasuk juga akan saya meminta pendapat dari guru-guru ataupun komunitas anak di sekolah. Artinya menjalin hubungan yang baik gitu ya Bu ya. Kita komunikasikan hal-hal apa yang akan kita lakukan. Namun tetap Ibu ya Bu dalam pengambilan keputusannya gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu, itu sangat luar biasa sekali menurut saya. Kemudian Bu, apa sih Bu langkah-langkah atau prosedur, maksud saya prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Prosedur yang saya harus lakukan adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan unit kerja apa, misalnya job apa, kemudian gitu ya. Melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut, pandangan-pandangan dari unsur yang ada, nantinya akan menjadi dasar ataupun pertimbangan dalam pengambilan keputusan di sekolah. Baik Bu, mungkin ini langsung saya tanya aja ya Bu ya. Mungkin saya lebih maksud saya semakin kesini semakin saya ngobrol-ngobrol sama Ibu, semakin banyak ide-ide yang akan saya tanyakan sama Ibu ini, karena menurut saya dari cara Ibu menanggapi pertanyaan saya itu terstruktur semua apa yang Ibu anggapi. Jadi Bu, nggak apa-apa ini Bu ya, saya tanya lagi ya Bu ya. Oke, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus dilema etika atau rujukan moral?
Baiklah, yang perlu hal-hal yang efektif ya Kak dalam Iya. pengambilan sebuah keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Baik Bu. Jadi itu tadi Bu, artinya hal yang efektif itu ya. Mungkin sekarang ingin saya lebih menggali lagi Bu, artinya ini juga menjadi suatu pelajaran juga sama saya. Gitu. Jadi hal apa saja selama ini Bu yang merupakan tantangan, ini tantangan menurut Ibu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolah yang Ibu pimpin ini? Tantangan ya Pak. Iya, tantangannya. Tantangannya pada tataran menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua pihak, tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Oke. Artinya tetap melibatkan ekosistem sekolah gitu ya, ada stakeholder lagi gitu ya. Oke, baik Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola ya? Ini tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksud saya, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu juga atau memiliki sebuah jadwal? Artinya dijadwalkan ya Bu ya untuk menyelesaikannya. Terus bentuk atau prosedur seperti apa sih Bu yang Ibu jalankan dalam menghadapi hal-hal tersebut? Bapak akan memberikan tanggapan juga tentang pertanyaan Bapak. Untuk jadwal tertentu tidak ada, akan tetapi substansi atau urgensi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat, maka akan semakin baik dalam rangka menjaga keharmonisan dalam lingkungan kerja ataupun sekolah yang saya pimpin. Oke, baik Bu. Kemudian Bu, adakah seseorang ya, mungkin entah siapa gitu ya Bu, entah dari salah satu guru mungkin, entah mungkin dari yang lain, faktor-faktor yang selama ini untuk mempermudah ya. Artinya tadi kan udah Ibu ceritakan artinya yang dihadapi di sekolah ini. Mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini untuk mempermudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika atau bentukan moral. Mungkin seperti itu yang ingin saya tanya, mohon tanggapannya. Tanggapan Bapak, menurut saya kalau seseorang ataupun faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada. Tidak ada khusus gitu ya. Artinya tetapnya saya libatkan semua, akan tetapi pelibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Oh gitu ya Bu ya. Artinya Tidak ada seseorang yang khusus. Tidak ada khusus gitu ya Bu ya. Tidak ada khusus gitu. Artinya mungkin Ibu seperti yang Ibu ceritakan tadi melibatkan semuanya. Mungkin ada dari si guru si A informasi yang ini yang penting, yang ini yang si B begini gitu maksudnya ya Bu ya. Oke, itu bagus sekali memang kayak gitu. Artinya kita tetap menjadi hubungan yang baik, mengharmonikan di setiap ekosistem sekolah sehingga kita dalam menjalankan tugas pun merasa nyaman gitu ya Bu ya. Oke. Mungkin Bu inilah Bu yang mau saya tanyakan. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, Ibu tanggapi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan saya, dan saya juga sebenarnya ini berterima kasih sama Ibu atas kesediaan Ibu, artinya diskusi sama saya. Sebenarnya ini merupakan tugas
tugas saya dalam pendidikan guru penggerak ya Bu ya, yang merupakan ini satu memang harus kami lakukan, kami pelajari dalam pengambilan keputusan. Gitu. Namun kami ini praktek langsung maksudnya gitu. Itunya yang sebenarnya maksud saya, makanya saya minta tolong sama Ibu untuk membantu saya untuk memenuhi salah satu tugas saya sebenarnya. Jadi karena tugas ini sebenarnya saya jadi ada pembelajaran juga gitu, dari Ibu. Mungkin ini yang terakhir kali ya Bu ya. Dari semua yang sudah kita bicarakan tadi ya Bu ya. Akhirnya pembelajaran apa yang Ibu petik ya, artinya yang Ibu dapatkan lah, atau berupa sebuah pengalaman gitu ya dalam pengambilan keputusan dilema etika. Pertanyaan Bapak ya, dari semua hal yang kami sampaikan, pembelajaran apa yang dapat saya petik dari pengalaman saya untuk mengambil keputusan dilema etika? Itu ya Pak. Nah, dalam pengambilan sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasusnya harus bisa saya lakukan lebih awal dengan melakukan penelitian, lalu penelitian tadi dilakukan dengan penelitian yang benar, lawan benar, untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan saya pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan lingkungan sekolah, termasuk gurunya dan juga siswa-siswa. Artinya seluruh stakeholder di sekolah gitu ya Bu ya. Sekali ya Bu, artinya ada yang istilahnya itu dari pengambilan 9 langkah pengambilan keputusan itu, artinya ada benar itu ya, ada jangka panjang, jangka pendek gitu. Artinya kita ini ada benar gitu, lawan benar, persis benar gitu. Nah, mungkin itu adalah salah satu daripada prinsip ya, prinsip daripada paradigma dalam pengambilan langkah keputusan, pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Mungkin itu yang terakhir Bu, pertanyaan saya. Terima kasih atas waktu Ibu, saya sudah mengganggu Ibu. Jadi ini sangat membantu saya. Jadi ini jadi tambah juga ilmu saya terkait dengan bintang-bintang kita pada hari ini. Terima kasih ya Bu ya. Oke Pak, sama-sama. Semoga menjadi sukses ya Pak. Oke, amin, sama-sama.